Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Vidyasita Jyoti Swarupa dengan NIM akhir 039 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait uji sensitivitas antibiotika pada mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Selanjutnya adalah latar belakang kasus, di mana pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung dan diam atau tidak aktif. Dan gejala lain yang muncul adalah mencret berwarna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternak membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa, di mana kolibasilosis adalah penyakit hewan, terutama hewan muda, yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Unggas, infeksi E. coli dapat menyebabkan penyakit seperti opatitis, aerosaculitis, paritonis, dan salpingitis. Penularannya dapat secara langsung seperti kontak antara ayam sakit dan ayam sehat, atau secara tidak langsung melalui kontak ayam yang sensitif dengan bahan-bahan yang tercemar oleh sekresi tubuh penyebab kolibasilosis. Penyakit ini dicurigai pada ayam yang sakit dengan gejala yaitu mencret berwarna putih, pertumbuhan ayam lambat, dan cenderung diam atau tidak aktif. Di mana pada petikum ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya bakteri E. coli pada ayam penyebab penyakit kolibasilosis serta untuk mengetahui metode dan cara pengidentifikasiannya di laboratorium. Adapun beberapa uji yang dilakukan dalam praktikum ini, yang pertama adalah pengenalan alat laboratorium dan membuat media dan isolasi. Yang kedua, identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Dan yang ketiga, identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Dan yang terakhir adalah uji sensitivitas kuman. Yang pertama ada pengenalan alat laboratorium dan membuat media dan isolasi. Adapun alat laboratorium yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama ada OSE, ada needle, cawat Petri, autoclave, inkubator, timbangan, plate, tabung Erlenmeyer, api Bunsen, magic stirrer, mic concave agar. Adapun media dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada media umum, yang kedua ada nutrien agar, di mana nutrien agar ini salah satu media yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan bakteri. Yang ketiga ada aquades. Aquades ini merupakan air hasil penyulingan yang bebas dari zat-zat pengotor sehingga bersifat murni dan digunakan sebagai pelarut. Dan yang terakhir adalah feses ayam sebagai sampel untuk bakteri. Untuk prosedur pembuatan media agar dan media EMBA bisa dilihat pada layar. Selanjutnya adalah metode penggoresan media pada cawat Petri, di mana teknik penanaman mikroba dengan goresan bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campurannya atau merembeskan kultur ke dalam medium baru. Cara gores umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada medium agar sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. Cara ini dasarnya ialah menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawat Petri. Setelah inkubasi, maka pada bekas goresan akan tumbuh koloni-koloni terpisah yang mungkin berasal dari satu sel mikroba, sehingga dapat dikultur lebih lanjut. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah, di mana bakteri yang memiliki flagela seringkali membentuk koloni yang menyebar terutama bila digunakan medium yang basah. Pencegahan terjadinya penyebaran koloni harus digunakan lempengan agar yang benar-benar kering permukaannya. Baik, bisa dilihat pada layar, ini merupakan hasil pengamatan isolasi selama 24 jam, di mana yang sebelah kiri ini merupakan media agar dan sebelah kanan adalah media EMBA. Kesimpulan dari praktikum yang pertama adalah bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba dikenal dengan media biakan atau media kultur, di mana terdiri dari campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan, menyebarkan, mengisolasi, dan mengidentifikasi bakteri. Mikroba dapat tumbuh dan berkembang biak dalam media, maka substrat harus sesuai dengan pertumbuhan mikroba tersebut. Adapun komponen yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba adalah nutrisi, oksigen, pH, tekanan osmotik, suhu, dan sterilitas.
Setelah pembuatan media nutrien agar dan juga media EMBA, selanjutnya adalah identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase, di mana pewarnaan merupakan teknik laboratorium yang digunakan dalam mikrobiologi untuk membedakan dan mengidentifikasi bakteri berdasarkan karakteristik pewarnaan dinding sel mereka. Teknik ini dinamai setelah sesuai dengan nama penemunya, yaitu seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Gram tahun 1884. Pewarnaan gram ini bertujuan untuk memudahkan praktis melihat bakteri secara mikroskopik, memperjelas bentuk dan ukuran bakteri, melihat struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola, dan mengenalkan sifat-sifat fisik serta kimia khas dari bakteri dengan zat warna. Selanjutnya adalah uji katalase. Uji katalase itu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan serta membantu membedakan antara bakteri yang menghasilkan katalase dengan bakteri yang tidak menghasilkan. Di mana katalase adalah enzim yang memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Maka dari itu, dengan mengetahui keberadaan katalase dari suatu bakteri dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan pengobatan yang tepat, terutama pada kasus infeksi bakteri, di mana pengetahuan tentang sifat-sifat biokimia dari bakteri penyebab infeksi sangat diperlukan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama adalah pipet tetes, ose, isolasi bakteri, kristal violet, bunsen, korek api, objek glass, pinset, mikroskop, keran air, aqueduct, iodin, alkohol, safranin, dan juga minyak emersi. Baik, ini dia hasil dari pewarnaan gram, di mana dari hasil pengamatan ini tampak bakteri gram negatif yang bentuk batang terpisah, di mana diduga dari pengamatan ini ayam peternak terinfeksi bakteri E. coli atau terkena penyakit kolibasilosis. Yang selanjutnya adalah metode kerja dari uji katalase yang bisa dilihat pada layar. Yang selanjutnya ini dia hasil dari uji katalase, di mana seperti yang kita lihat pada layar, terdapat munculnya gelembung udara di sekitar koloni yang menandakan adanya katalase. Kesimpulannya, untuk mengidentifikasi bakteri perlu melakukan beberapa metode, salah satunya adalah pewarnaan gram dan uji katalase, di mana dari hasil pewarnaan gram dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut terinfeksi bakteri Escherichia coli yang didukung dengan hasil pewarnaan gram bakteri dari koloni bakteri Biancasephalus feces ayam. Hasil pewarnaan gram didapatkan bakteri gram negatif yang berbentuk kokobasil. Pewarnaan gram merupakan teknik pewarnaan didasarkan struktur dinding sel bakteri, yakni positif peptidoglikan dan negatif lipopolisakarida. Peptidoglikan tidak luntur apabila didekolorisasi alkohol, sedangkan lipopolisakarida akan luntur, sehingga bakteri gram positif akan mengikat warna ungu atau kristal violet dan gram negatif mengikat warna merah atau safranin setelah dekolorisasi. Uji katalase adalah metode yang berguna untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuan mereka dalam memproduksi enzim katalase. Enzim ini berperan penting dalam memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Prosedur uji katalase melibatkan penambahan hidrogen peroksida pada sampel bakteri, dan jika bakteri tersebut menghasilkan enzim katalase, hidrogen peroksida akan terurai dan menghasilkan gelembung oksigen yang dapat dilihat. Adapun contoh nyata dari uji ini adalah ketika penambahan hidrogen peroksida bakteri Escherichia coli menghasilkan gelembung oksigen yang menunjukkan bahwa bakteri tersebut kemungkinan besar adalah anaerob fakultatif. Untuk uji yang ketiga adalah identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula, di mana identifikasi bakteri merupakan tahap lanjutan dari isolasi bakteri. Identifikasi bakteri selain dapat menggunakan teknik pewarnaan gram, dapat dilakukan dengan uji biokimiawi. Pengujian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan karakteristik dan perilaku berbagai mikroorganisme patogen. Secara keseluruhan, praktikum ini akan menunjukkan bahwa identifikasi bakteri dengan uji biokimia dan gula-gula adalah salah satu metode yang efektif untuk mengidentifikasi kuman atau bakteri. Berikut adalah alat dan bahannya yang bisa dilihat pada layar. Untuk metode kerjanya juga bisa dilihat pada layar.
Untuk hasil dan pembahasannya sudah saya jelaskan pada layar. Untuk uji yang keempat adalah uji sensitivitas antibiotika, di mana uji sensitivitas antibiotika ini merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap suatu antibiotik. Uji sensitivitas bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu antibiotik, di mana uji sensitivitas ini menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik dan mengetahui efektivitas suatu antibiotika dalam membunuh bakteri. Kemudian untuk tingkat resistensinya, jika terdapat zona atau clear zone yang luasnya di sekitar cakram, berarti sensitif terhadap antibiotik. Kemudian jika bakteri tumbuh hingga tepi cakram menunjukkan resisten terhadap antibiotik. Berikut adalah alat dan bahan yang bisa dilihat pada layar dan juga metode kerjanya. Untuk kesimpulan akhir, di mana secara keseluruhan praktikum ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang teknik dasar mikrobiologi yang esensial untuk identifikasi dan karakterisasi mikroorganisme patogen, serta pentingnya uji sensitivitas dalam menentukan pengobatan yang tepat untuk infeksi bakteri.